Halo, jumpa lagi dengan Ibu Leli Nofrida Tambunan SPD pada pelajaran Sejarah Indonesia, di mana materi kita yaitu Perang Melawan Kolonialisme dan Imperialisme. Sama seperti pelajaran sebelumnya, bahwa kolonialisme dan imperialisme ini adalah bentuk penjajahan negara-negara Eropa pada masa itu, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Pada masa itu, kita memiliki kerajaan-kerajaan yang berdaulat, kerajaan yang kaya akan sumber daya alam, kerajaan yang memiliki angkatan maritim yang kuat, kerajaan-kerajaan penguasa Nusantara yang memiliki wilayah yang begitu luas dan terkenal sampai ke penjuru dunia. Ketika bangsa-bangsa Eropa itu datang, awalnya mereka ingin melakukan hubungan perdagangan. Namun, karena keegoisan dan keserakahan mereka, akhirnya mereka melakukan penjajahan di Nusantara, di mana mereka melakukan intervensi campur tangan dengan kerajaan-kerajaan berdaulat di Indonesia, yaitu monopoli, ekspansi, arogansi, dan diskriminasi. Monopoli adalah bentuk penjajahan di mana mereka ingin mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Di mana di sini petani kita dipaksa untuk menanam rempah-rempah, kemudian dipaksa harus menjual kepada mereka dengan harga yang murah, namun mereka menjual ke pasar dunia dengan harga yang mahal. Contohnya itu ya adalah VOC, Kongsi Dagang Negara Belanda. Kemudian setelah itu negara-negara penjajah ini melakukan ekspansi, yaitu penguasaan. Seperti pemerintahan Belanda telah melakukan ekspansi perluasan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Dan wilayah itulah yang sekarang menjadi NKRI. Yang ketiga adalah arogansi, yaitu bentuk kesombongan dan keangkuhan negara-negara penjajah tersebut kepada rakyat pribumi di Nusantara. Kemudian juga mereka melakukan diskriminasi, sangat membeda-bedakan rakyat pribumi dengan bangsa-bangsa lainnya di Indonesia. Diketahui dalam hal pendidikan, rakyat pribumi memiliki pendidikan yang paling rendah. Diketahui bahwa golongan pertama didiami oleh murid-murid dari pribumi, kemudian golongan kedua adalah timur asing, dan golongan ketiga adalah orang-orang Eropa. Sehingga rakyat pribumi yang merupakan penduduk asli Nusantara diberikan level pendidikan yang paling rendah. Karena bentuk intervensi dan segala bentuk penderitaan yang diberikan oleh negara-negara penjajah itulah akhirnya kita melakukan resistensi, yaitu melawan bentuk penjajahan-penjajahan tersebut. Kita melakukan perlawanan, pemberontakan terhadap segala kekejaman negara-negara penjajah tersebut. Diketahui di sini bahwa kita pada saat itu melakukan perjuangan dalam melawan penjajah. Diketahui bahwa ada bentuk karakteristik perjuangan sebelum abad ke-20 sangat berbeda dengan bentuk perjuangan di abad ke-20. Karakteristik perjuangan sebelum abad 20 masih bersifat lokal, yaitu kedaerahan. Kemudian juga bergantung pada pemimpin karismatik seperti tokoh agama, kemudian tokoh adat maupun raja. Kemudian yang ketiga adalah melakukan perlawanan fisik atau mengandalkan kekuatan senjata. Artinya di sini kita masih menggunakan senjata dan melakukan perang untuk melawan penjajahan.
Kemudian juga belum bersifat nasionalisme, artinya masih bersifat kedaerahan, dan belum memiliki tujuan yang jelas. Kemudian juga mudah dikalahkan melalui politik divide et impera, yaitu politik adu domba, yaitu strategi yang sangat licik namun sangat jitu untuk memecah belah Nusantara. Dampak kebijakan VOC dan pemerintahan Belanda. Diketahui bahwa dampak dari kebijakan VOC, yaitu Kongsi Dagang Negara Belanda, yang disebut juga dengan Verenigde Oost-Indische Company, sangat-sangat menyedihkan bagi bangsa Indonesia. Dan juga pemerintahan Belanda dengan segala kebijakannya menyebabkan Indonesia sangat menderita, kemudian jatuh miskin, dan kerajaan-kerajaan berdaulat tadi hancur. Dan juga kita merasakan bahwa kita tidak berkembang dalam ilmu pengetahuan, sangat bodoh, dan juga kita memiliki mentalitas inferior, yaitu merasa sangat rendah diri. Karena diketahui bahwa pada masa pemerintahan Belanda, mereka sering melakukan pembulian kepada rakyat pribumi. Mereka mengatakan bahwa inlander, artinya itu adalah sangat rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa Eropa yang pada saat itu mendiami Nusantara. Mentalitas inferior ini masih saja dimiliki oleh kita saat ini, oleh anak-anak sekolah saat ini. Kita sangat merasa rendah diri ketika kita melihat orang-orang Eropa, maka kita selalu saja ingin meminta mengambil gambar bersama mereka, seolah-olah mereka itu adalah artis. Dan kita menganggap diri kita rendah dibandingkan mereka. Itulah mentalitas inferior yang masih ada sampai sekarang. Karena segala penderitaan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah-penjajah Eropa tersebut, akhirnya kita melakukan perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang, yaitu VOC, dan juga kita melakukan perang melawan penjajahan Belanda. Bentuk perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang ini dapat kita lihat dari perjuangan daerah-daerah di Indonesia dalam melawan keserakahan negara-negara penjajah tersebut, di mana mereka berjuang melawan penjajahan tersebut dengan mempertaruhkan nyawa mereka, yaitu Aceh, di mana versus Portugis dan VOC. Kemudian ada Maluku angkat senjata, Sultan Agung versus JP Queen, perlawanan Banten dan perlawanan Goa. Kemudian juga ada perang melawan penjajahan kolonial Belanda, di mana di sini ada perang Patimura, perang Padri, perang Diponegoro, perang Banjar dan perang Aceh. Itulah bentuk perjuangan kita dalam melawan penjajah. Seperti itulah pejuang-pejuang kita yang rela bertaruh nyawa mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena itu, sekarang kalian sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus memperjuangkan Indonesia dengan cara kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dan kelak kalian akan menjadi pemuda-pemuda bangsa yang akan membuat Indonesia menjadi negara yang berkembang, negara yang maju, negara yang dapat bersaing dengan negara-negara Eropa itu. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini memberikan pengetahuan kepada anak didik sekalian.